kita masuk ke materi ini apa namanya, terbebas dari jin ya. Jadi bisa dibilang kan Kira mengajarkan gimana cara untuk melakukan pemurnian diri. Jadi pemurnian diri di sini adalah memurnikan tubuh, jiwa, roh. Jadi murni sehingga murni kasta tertinggi. Jadi bisa dibilang menjadi orang kudus. Jadi saat kita memurnikan diri, memurnikan tubuh, jiwa, dan roh, kita sebenarnya sedang bisa dibilang memurnikan diri itu istilahnya adalah menjadi kudus ya. Jadi seperti itu. Jika Tuhan itu kudus, maka kita harus juga mengkuduskan diri. Nah, untuk memurnikan diri, jadi memurnikan dari apa? Dari segala kekotoran. Jadi memurnikan diri dari segala kekotoran, segala. Jadi yang termasuk kekotoran ini adalah aura kotor, karma buruk, terus dosa, terus segala ikatan negatif itu ikatan-ikatan macam-macam ya, keterikatan yang negatif, perjanjian jahat itu kalau kita melakukan perjanjian dengan iblis atau perjanjian dengan jin atau kodam itu kan termasuk perjanjian jahat. Terus terbebas dari kuasa-kuasa gelap, kuasa-kuasa jahat, terbebas dari pengaruh jin, kodam, siluman. Itu ya, memurnikan diri ya, menjadi kudus. Jadi memurnikan diri itu menjadi kudus, terbebas dari belenggu kejahatan, dari aura kotor, roh jahat, jin, kodam, siluman, dari kuasa jahat, dari perjanjian jahat, dari segala ikatan-ikatan negatif, dari jimat-jimat jahat itu ya. Itu di situ. Jadi kalau kita masih jadi melakukan pemurnian diri tapi masih berkomunikasi dengan bangsa jin ya susah, nggak murni karena vibrasi mereka, vibrasi jin, kodam, siluman itu adalah vibrasinya setan atau iblis seperti itu. Jadi harus terbebas dari vibrasi mereka karena dunia baru ya, dunia baru adalah dunia yang kudus, tidak ada kejahatan, kekotoran sedikit pun, maka otomatis di dunia baru tidak ada jin, kodam, siluman, nggak ada mereka. Mereka sudah dimusnahkan, dihancurkan seperti itu. Nah, terus kenapa penting untuk terbebas dari mereka gitu ya, dari jin, kodam, siluman, iblis. Jadi secara aura itu auranya aura kotor. Jadi makhluk-makhluk tersebut itu auranya aura kotor, aura iblis gitu kan. Penuh tipu daya. Jadi aura mereka itu penuh tipu daya. Auranya itu punya kesadaran untuk menipu daya, untuk menghalusinasi, untuk menyesatkan. Itu di samping itu aura kotor itu punya kemampuan untuk membiarkan sakit penyakit, untuk membiarkan kebangkrutan, untuk membiarkan kemiskinan, untuk menghancurkan berkat Tuhan. Seperti itu. Jadi kalau ada yang bilang apa namanya jin itu aman, kodam itu aman, itu bullshit. Bisa dibilang itu sesat karena mereka adalah iblis, setan. Seperti itu ya. Gak ada istilah jin baik, gak ada istilah jin baik, jin jahat, gak ada seperti itu. Semua jin adalah iblis auratnya gitu. Maka berbahaya kalau kita terpengaruh oleh aura jin atau aura kodam. Mau dibilang jin baik, jin jahat, semuanya tetap adalah iblis gitu ya. Jangan coba-coba. Di Alkitab tertulis kalau makhluk-makhluk itu kalau masuk ke tubuh ya akan membuat sakit penyakit, bisa merusak ginjal, merusak lambung. Jadi gini, kalau jin kodam kalau berhasil masuk ke tubuh, ya kalau berhasil masuk ke tubuh, berhasil menguasai tubuh, dia biasanya tinggal di tubuh itu, di organ-organ tubuh kita, mana yang lemah, dia tinggal di situ.
kalau dia tinggal di ginjal, jadi kalau jin atau kodam tinggal di ginjal, dia akan menyedot intisari dari ginjal. Jadi intisari tubuh di ginjal disedot buat makanan dia, maka dia akan menjadi semakin kuat. Itu yang dibilang kultivasi iblis. Jadi jin kodam nyedot intisari tubuh orang uh, untuk memperkuat mereka gitu, makanan mereka. Secara secara itu dibilang orang itu makin sakti gitu ya. Jadi orang-orang yang belajar ilmu-ilmu ajian-ajian atau ilmu-ilmu kodam atau jin gitu, kan dia bilang, wah ini sakti nih orang ini kan, sakti. Sebenarnya kesaktian itu bukan dari mana, itu adalah dari jin. Jin yang ada di badan kita, kodam, kodam dia gitu kan. Nah, jin itu bisa tinggal di area tertentu di badan dia, tinggalnya di situ. Uh, dia nyedot intisari dari situ. Kalau tinggal di ginjal, dia nyedot intisari dari ginjal. Maka ginjal itu menjadi abnormal, karena intisari dari ginjal disedot, lama-lama jadi abnormal, lama-lama jadi sakit penyakit pada ginjal, bisa gagal ginjal, bisa kena macam-macam gitu kan, bisa gagal ginjal gitu. Jadi secara orang lihatnya, wih itu sakti banget orang itu, padahal yang sakti bukan dia, tapi yang sakti adalah jinnya atau kodamnya, karena kodam atau jin itu pakai intisari tubuh dia untuk membuat dia menjadi sakti, menjadi iblis gitu. Jadi jin kodam masuk ke badan manusia, lama-lama dia menjadi iblis yang ganas yang pintar tipu daya gitu kan. Tapi dibilang orang itu sakti, padahal bukan dia yang sakti itu adalah jin atau silumannya itu gitu kan. Jadi intisari tubuh dia di ginjal disedot untuk membuat jin itu semakin sakti, semakin kuat, semakin menghancurkan dia. Nah, sementara untuk orang tersebut, ginjalnya rusak, bisa kena gagal ginjal, bisa macam-macam. Jadi ada istilah penyakit turunan. Jadi kalau orang-orang yang sakti-sakti zaman dulu, rata-rata punya penyakit turunan gitu kan. Itu kan bisa dibilang ya dari jin itu kan. Jin yang udah merusak organ tubuh dia, uh, umpamanya merusak organ ginjal, jin itu merusak organ ginjal. Nah, orang itu sakti tapi ada penyakit yang selalu di ginjal gitu. Terus nanti kalau orang tersebut punya anak, punya keturunan, maka ada istilahnya jin atau kodam itu beranak-beranak gitu ya, beranak berkembang biak uh, ke keturunan ke anaknya gitu kan. Dan uh, mereka jin-jin kodam itu akan tinggal di posisi yang sama, yaitu di ginjal anak cucunya. Maka nanti anak cucu tersebut akan sama-sama terkena penyakit ginjal, itu yang dibilang penyakit keturunan ya, keturunan. Jadi orang tuanya ngilmu, leluhurnya ngilmu, penyakitnya sama-sama ginjal gitu. Kalau dia nyerang otak, ya ada juga pikun gitu kan. Udah, jadi otaknya digrogotin, jadi rusak, jatuhnya ke pikun. Kalau nyerang di pankreas, atau ya jadilah penyakit diabetes gitu ya. Terus ada yang jadi penyakit jantung, ada yang macam-macam. Jadi dampaknya kalau orang yang nggak tahu, dipikirnya melihara jin itu baik. Padahal melihara jin itu udah pasti jin itu akan masuk ke tubuh dia dan akan masuk ke organ tubuh tertentu yang dimana jin itu berkembang gitu. Jadi ada jin yang spesialis masuk ke ginjal, ada yang spesialis masuk ke lambung, ada yang spesialis masuk ke paru-paru, ada yang ke jantung. Ya tergantung ilmunya apa gitu. Atau apa yang jin itu punya kemampuan itu, yang membutuhkan organ mana seperti itu. Dan itu di Alkitab tertulis bahwa makhluk-makhluk iblis itu, uh, jin itu akan merusak tubuh, membuat sakit penyakit seperti itu. Jadi uh, bisa dibilang uh, yaitu biang penyebab sakit penyakit, selain medis ada juga non medis kan gitu ya. Terus jin yang telah berevolusi pada tubuh, menggerogotin organ-organ tubuh, jin itu akan makin sakti, makin makin ganas seperti iblis ya, makin kuat dia seperti iblis. Maka kemampuan dia mengacak-ngacak kehidupan makin makin uh, bisa dibilang makin hebat. Itu kenapa
di akhir zaman bisa dibilang hampir semua orang itu di tubuhnya ada jinnya gitu kan. Ada yang seperti kebun binatang, ada siluman ular, ada siluman monyet, ada babi, ada buaya, ada macam-macam kayak kebun binatang. Jadi kalau dengan mata ketiga terlihat dalam tubuh satu orang yang, jadi kalau kita perhatikan orang yang kelakuannya aneh-aneh gitu ya, secara mata ketiga, ternyata tubuh dia seperti kebun binatang gitu kan. Ya, seperti itu. Dan pasti orang itu ada penyakit, ada sakit penyakit yang berat, yang sebenarnya disebabkan oleh intisari tubuh dia dihabisin, dimakan, digerogotin oleh jin, jin kodam siluman itu. Seperti itu. Nah, dan itu menular, jin kodam siluman itu menular dalam arti orang yang sangat negatif ya, orang yang sangat negatif, terus kita bisa dibilang ya ikut apa ya istilahnya ya, kayak kita makan makanan pemberian dia, terus kita apa ya, itu gratisan ya, kalau kita kerja itu beda lagi, tapi kalau kita dapat makanan gratisan dari dia, itu aura jin yang dari badan dia ngalir loh, ngalir ke kita kan, ngalir ke kita, itu bahaya, bisa bisa beranak-beranak juga di badan kita. Itu kenapa di akhir zaman hampir semua orang itu udah terkena atau dikuasain oleh iblis, karena itu proses berkembang dia jin atau kodam atau jin itu segampang itu gitu. Jadi dengan cara seperti itu, terus dari makan barang-barang kayak orang korupsi ya, orang korupsi udah pasti di situ jinnya juga banyak, dia ada di darah ya, ada di darah. Pas kita makan barang-barang korupsi kan otomatis itu nular gitu ya. Jadi seperti itu. Maka dengan teknik pemurnian ya kita musnahkan jin kodam yang coba untuk menguasain kita gitu. Makanya kenapa diajarkan cara untuk afirmasi perang rohani kan, agar terbebas dari jin kodam siluman iblis. Karena ya mereka yang masuk ke badan kita tanpa kita sadar, kita dikasih barang-barang atau dikasih makanan oleh orang yang banyak jinnya secara gratis gitu loh, dikasih makanan gratis sama mereka gitu kan, itu kan semacam kita jadi tumbal, tanpa sadar kita jadi tumbal kan. Seperti itu. Makanya kalau dibilang hindari barang-barang gratisan itu lebih baik. Seperti itu, soalnya pas kita makan makanan secara gratis atau barang-barang secara gratis ke orang yang banyak sekali jinnya, itu jin dia nular, auranya nular ke tubuh kita, kebukalah portal itu, udah mulai merasuk dia ke badan kita. Nah itu berbahaya, kecuali kita dapat makanan atau barang-barang itu dengan usaha atau memang itu hasil kerja keras kita, ya aman, udah netral kan, bisa dibilang ternetralisir oleh itu. Atau bisa dibilang ada baiknya saat mendapatkan pemberian seperti itu, minta doa ke Tuhan untuk di blessing. Jadi benda-benda itu, makanan itu untuk di blessing agar terbebas dari aura jin, aura setan, aura iblis kan. Itu ya. Jadi dampak dari badan kemasukan jin kodam untuk jangka panjang, dia itu tinggal di tubuh, di organ-organ tubuh, akan membuat sakit penyakit seperti itu, diabetes, kanker, gagal ginjal, prostat, macam-macamnya. Nah, itu. Terus sering pas kita terapi penyakit, nggak ada kemajuan. Jadi terapi penyakit nggak ada kemajuan gitu kan, kayak nggak ada terjadi reaksi apapun. Ya kemungkinan udah ada makhluk jahat di situ yang memang harus dimusnahkan. Jadi waktu terapi sakit penyakit sebaiknya lakukan perang rohani. Jadi niatkan untuk memusnahkan aura kotor, jin, kodam, siluman, iblis, setan yang membiarkan sakit penyakit, membiarkan kanker, membiarkan virus gitu. Contoh nih, kena COVID ya, kena virus COVID. Kena virus COVID, udah afirmasi nggak mempan. Ternyata ada aura kotor, makhluk jahat yang membiarkan virus COVID tersebut.
Bisa mereka, orang kita bisa memusnahkan virus COVID, tapi pas diafirmasi itu kok nggak ada efek, ternyata ada roh jahat siluman yang membiarkan virus COVID gitu. Nah itu yang harus dimusnahkan. Jadi memusnahkan aura kotor, setan, jin, kodam, siluman, pembiak virus COVID itu. Makanya praktisi dianjurkan saat melakukan terapi, musnahkan juga aura kotor, sifat jahat, jin, kodam, siluman, setan, pembiak penyakit itu kan. Kalau virus jadi pembiak virus itu gitu. Kalau bakteri berarti pembiak bakteri itu. Gitu ya. Itu caranya. Kalau udah terapi kok nggak sembuh-sembuh, ternyata ada makhluk jahat yang membiarkan sakit penyakit yang harus dimusnahkan. Gitu ya. Nah, terus saya pernah dengar ya katanya manusia dari lahir dari kecil itu udah ada temannya, istilahnya kayak ada jinnya gitu. Itu sesat itu. Nggak seperti itu. Jadi manusia itu bisa dibilang lahir ya ya bukan berarti begitu dia lahir terus dapat teman jin, itu kan berarti bisa dibilang jin itu setan gitu. Masa baru lahir udah dapat teman setan? Nah, bisa seperti itu kalau keluarganya dia, leluhurnya dia memang penyembah setan kan gitu jadinya. Kalau leluhur dia, bapak ibunya penyembah setan, ya anaknya baru lahir udah ditemenin setan, kan itu masuk akal. Tapi kalau bapak ibu dia, leluhur dia adalah penyembah Tuhan yang benar dan bisa dibilang menjaga kekudusan, otomatis anaknya lahir ya kondisinya murni, bersih, kan itu yang benar. Jadi kalau dibilang dari kecil, dari lahir, oh, seseorang itu udah ditemenin jin, nah itu setan, itu bisa dibilang. Ya, itu sesat, itu ajaran setan, itu seperti itu. Nggak benar itu. Ya, itu yang harus diwaspadai. Jadi, bisa dibilang selayaknya dan seharusnya manusia itu terbebas, terhindar dari jin dan kodam. Kalau manusia bekerja sama dengan jin dan kodam, berarti kan dia bekerja sama dengan iblis, dengan setan. Ya. Maka dengan kondisi seperti itu, ya bisa dibilang sulit untuk melakukan pemurnian selama dia masih terikat oleh jin atau kodam. Karena pemurnian itu harus anti jin, anti kodam. Untuk mencapai kekudusan, untuk menjadi kudus harus terbebas dari jin dan kodam. Karena mereka adalah iblis. Itu ya, seperti itu. Jadi aura mereka membuat bangkrut, aura mereka membuat pikiran kau bolak-balik, aura mereka membuat halusinasi, aura mereka membuat emosian, dan ya banyak hal lah yang negatif. Gitu ya. Ya, itu yang bisa saya sampaikan tentang kenapa perlu untuk membebaskan dari jin, dari kodam gitu ya. Karena jin dan kodam adalah setan atau siluman. Gak ada istilah mereka itu baik, gak ada itu omong kosong, itu bullshit. Ya. Tapi di sini juga kita nggak boleh memusnahkan jin kodam suka-suka kita, nggak boleh. Makanya di afirmasi cuman saya ajarkan gimana cara memusnahkan jin kodam yang membiarkan sakit penyakit yang nyerang kita gitu kan. Jadi itu. Ya, silakan yang ada pertanyaan. Saya mau tanya GM Ya. tentang pembunuhan. Selama ini saya kan sebelumnya masuk komunitas energi natural. Nah, di situ saya dapat pemurnian tuh pemurnian batin dan fisik. Pemurnian batin itu karakter building, terus pemurnian fisik itu jadi vegetarian. Nah, terus sekarang saya masuk ke kirak. Ini apakah saya masih perlu itu yang vegetarian itu? Kalau karakter building saya kira seumur hidup ya. Ya. Apa masih perlu saya menjadi vegetarian? Tapi untuk kesehatan mungkin juga masih berlaku mungkin. Saya mohon pendapat. Kalau karakter building kan apa karakter apa? Apa? Karakter building. Karakter building pembentukan watak. Oh ya. Ya intinya
bisa dibilang karakter baik itu penting ya. Hal-hal yang positif itu penting karena itu kan basicnya pemurnian kan karakter yang positif kan, sifat-sifat positif yang harus dibangun kan. Jadi sifat-sifat positif yang harus dibangun, vibrasi positif yang harus dibangun itu kan basicnya dari pemurnian kan, seperti itu ya. Nah, untuk jadi vegetarian itu kan lebih ke arah pola hidup sehat kan ya, Bu ya. Vegetarian pola hidup sehat ya nggak masalah, bagus gitu. Bagus kalau kita jadi vegetarian itu bagus sekali. Tapi menjadi vegetarian untuk anti setan itu nggak masuk akal. Anti setan enggak lah. Ya, cuman ingetin aja kalau vegetarian untuk anti setan tuh nggak masuk akal. Tapi kalau vegetarian untuk membuat tubuh sehat, nah itu masuk akal. Itu penting ya. Karena menjaga tubuh itu penting supaya karena dengan tubuh yang sehat itulah kita bisa melakukan pemurnian yang lebih bagus. Dengan tubuh sakit-sakitan kan untuk melakukan pemurnian banyak hambatan kan gitu, Bu. Iya. Cuman waktu dulu saya pernah ketemu praktisi yang banyak setannya, dia protes pas saya bilang ada setan kelelawar itu, dia yang sakit itu keluar, dia bilang, saya kan udah vegetarian puluhan tahun gitu, kok sampai masih ada setannya lah. Vegetarian kan bukan anti setan. Oh iya, itu karena kesehatan aja. Dan itulah. menghaluskan energi, fungsinya itu aja. Lebih ke arah vibrasi lebih halus gitu kan. Nah, cuman kan untuk masalah saat ini, jadi sebenarnya vibrasi lebih halus itu saat tubuh itu bisa dibilang ini, Bu, kayak bebas dari kolesterol, dari lemak, bla bla bla, itu kan jadi vibrasi lebih bagus lah gitu ya. Tapi kalau untuk kalau yang pemurnian dikira kan sebenarnya lebih ke arah bebas dari aura kotor ya. Jadi pemurnian dikira itu bebas dari aura kotor, bebas dari karma buruk, bebas dari sihir, jin, kodam, siluman, kuasa jahat, itu sih sebenarnya. Jadi kalau Ibu tanya apa vegetarian mungkin masih bisa dijalankan, ya bagus. Kalau menurut saya sih bagus, Bu, penting sekali. Iya. Vegetarian. Kemarin tuh pas Waisak saya kan meditasi. Nah pas meditasi itu kan banyak orang, ada formasi bintang, ada hampir 70 orang. Itu kok energinya kok tajam gitu. Apa energi natural itu sifatnya seperti itu? Selain dengan energi kultivasinya Kirak ini ya, ini lebih lembut saya rasakan. Jadi gini, Bu, energi natural itu kan energi alam ya, Bu ya. Ya, betul. Ya kan, kata lain natural itu alam, energi alam atau energi prana, ya kan, betul nggak? Nah, energi natural bisa diakses lewat nafas kan, jalan keluar masuk nafas, bisa diakses lewat visualisasi kan, lewat bunyi-bunyian, lewat musik, lewat bau-bauan, lewat banyak hal lah gitu ya, energi natural. Kalau ngomong tentang energi halus atau kasar, sebenarnya nggak penting sih menurut saya sih. Yang penting energi itu mampu melawan setan, itu penting. Oh iya. Tapi saat itu kalau energinya itu sakit, tubuh saya sakit, JM. Itu. Jadi namanya jin, kodam, siluman itu kan jago banget mereka mengakses energi alam, betul nggak? Oh iya. Ya kan, energi alam kan tersedia bebas di alam kan? Iya betul. Maka makhluk-makhluk itu pinter banget memanipulasi kan buat tipu-tipu, betul nggak? Energi alam kan? Iya paham. Jadi untuk ngatasin santet dengan energi natural itu sih. Iya. Untuk ngatasin santet, untuk ngatasin sihir dengan energi alam natural itu bullshit. Karena kenapa? Lah, buat ngelawan setan pakai energi natural, bukannya mereka jago ngacak-ngacak, bukannya mereka jago ngobrak-abrik energi alam, karena mereka jagonya kan, ya nggak? Iya. Nah, itu berarti untuk ngatasin kebangkrutan, untuk mengatasi kemiskinan juga kan bullshit kalau pakai energi natural ke alam, ya kan? Iya. Berarti untuk mengatasi penyakit-penyakit berat, kanker gitu, kanker, virus corona, COVID, pakai energi natural kan bullshit juga jadinya kan gitu, Bu. Artinya sembuhkan dengan Karena itu.
Karena kanker pun bisa dibiarkan oleh setan atau jin. Jin bisa loh membiarkan kanker, bisa loh membiarkan COVID, bisa loh membiarkan sakit penyakit berat gitu kan. Terus diterapi dengan energi natural, jadi bulan-bulanan Bu, jadi bullshit, jadi kan gitu. Nah, seperti itu. Jadi ya intinya untuk menyembuhkan sakit penyakit berat, untuk ngatasin kebangkrutan, untuk ngatasin sihir dengan menggunakan energi natural itu nggak masuk akal gitu kan. Itu omong kosong. Nah, beda dengan energi kultivasi. Nah, kultivasi itu kan semacam energi yang diolah gitu kan. Oh, sudah Dengan diolah. teknik pemurnian. Jadi energi alam yang diolah dengan teknik pemurnian. Berubah dia menjadi energi kultivasi. Istilahnya kayak cikung. Cikung itu kan kultivasi, bukan prana. Beda. Jadi diolah, cara olahnya banyak hal. Contoh dengan pernapasan, dengan teknik pernapasan, terus energi hasil, jadi energi natural diolah dengan teknik pernapasan, terus dia disimpan di tubuh kan, disimpan di tubuh. Lama-lama energi itu kan makin halus, berubah, dia berevolusi. Jadi energi kultivasi. Maka kemampuannya dia lebih dahsyat daripada sekedar cuma energi natural kan, gitu Bu. Nah, untuk energi kira itu kompleks Bu, sangat rumit, jauh sekali. Jadi energi kirak itu diolah udah sedemikian dahsyatnya energi kirak yang diolah itu sampai orang yang tersentuh energi kirak itu cakranya langsung berkembang otomatis. Saking dahsyatnya. Jadi energi yang mengalir dari telapak tangan ibu ini yang energi kirak tadi itu. Ini kan Ibu ada salurkan ke orang biasa. Itu cakranya dia langsung berkembang otomatis. Ya, dengan teknik natural butuh waktu puluhan tahun. Iya, betul. Mesti punya kristal segede-gede gaban Bu. Ya, Buat saya juga punya koleksi itu. kristal banyak buat bikin cakra seberkembang itu gitu loh. Saking dahsyatnya. Bahkan dengan energi kira yang mengalir, ibu terapi di mata ketiga, langsung dia mata ketiganya bisa fungsi. Sedahsyat itu gitu. Itu. Jadi bedanya energi natural sama energi kultivasi kira yaitu dahsyat sekali gitu. Jadi energi kultivasi kira itu kompleks gabungan dari energi banyak banget Bu, energi apa ya? Intinya energi ketuhanan lah, banyak banget dari kuasa-kuasa kudus ya bercampur dengan pemurnian tubuh ya, dengan pemurnian tubuh, dengan energi tubuh, dengan roh, dengan jiwa, kompleks banget. Jadi kalau mau dibedah satu persatu, wah itu sangat kompleks dan belum pernah ada di dunia, bisa dibilang. Yang jelas ini GM, kemarin saya kan terapi sudah memakai kirak, energi kirak. Kan saya belajar dengan anak saya yang sudah lebih dulu belajar kirak. Saya mencoba, dulunya saya pakai terapinya pakai energi natural, itu persentase kesembuhannya lambat sekali. Nah, kemarin saya terapi pasien dengan energi kirak, luar biasa. Langsung tidur orangnya. Ya itu yang saya bilang, dengan dunia di akhir zaman ya, dengan akhir zaman ini dunia makin gelap gulita, diterapi dengan energi natural, yang ada juga kita jadi bulan-bulanan jin Bu. Ya. Gitu. Terima kasih. Jadi bulan-bulanan jin. Master. Ya, gitu ya. Baik, untuk materi tentang gimana bisa terbebas dari jin tadi saya udah jelaskan ya, yaitu melakukan pemurnian dengan teknik kira.